Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkifli Mansyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan pada beliau untuk membangun provinsi ini lebih baik lagi, amin. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru Mahalli beserta para Tuan Guru, para asatizah wal ustazat, jamaah Masjid Islamic Center Lombok yang saya banggakan. Hadirin hadirat sekalian, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Pada suatu hari, pada suatu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam. Begitu khusyuknya, dan diikutilah di belakang beliau oleh seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Arth. Sedemikian khusyuk diikuti terus oleh Khabbab bin Al-Arth. Kemudian selepas sholat subuh barulah Khabbab bertanya pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sholatmu pada malam hari ini tidak seperti sholat pada malam-malam yang lain." Dibenarkan oleh baginda Rasulullah SAW, "Betul wahai Khabbab. Kenapa sholatku pada malam hari ini adalah sholat memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus keprihatinan." Lalu beliau menjelaskan apa yang diminta dan apa yang menjadi keprihatinannya. "Aku mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 hal, tapi yang dikabulkan oleh Allah 2 hal, sementara yang satu lagi tidak serta-merta dikabulkan begitu saja. Yang pertama, aku mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat ini tidak dihancurkan sebagaimana bencana-bencana yang datang pada umat-umat yang terdahulu, dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak pernah ada sejarahnya umat ini hancur, luluh lantak, hilang eksistensinya karena bencana-bencana yang datang kepada umat ini. Contoh misalnya di Aceh pernah kena tsunami, 100 ribuan meninggal dunia, tapi tidak sampai meluluh lantakan dan eksistensi umat Islam punah sama sekali. Ya, ini karena doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, aku mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat ini tidak dihancurkan oleh musuh-musuh yang datang dari luar. Yang kedua ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak pernah ada sejarahnya umat ini juga dihancurkan, diluluh lantakan oleh musuh-musuh yang datang dari luar. Pernah Baghdad dihancurkan oleh pasukan Gulagukan, ya, dan kemudian terus dia merambat sampai ke Bukhara, daerah Soviet. Namun begitu pasukan ini kembali, ada sebagiannya yang kemudian malah memeluk Islam. Dan itu enggak sampai kemudian hancur dan punah umat Islam ini. Ini karena doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang menyebabkan baginda Rasulullah SAW prihatin pada malam hari itu? Ini terkait dengan doa permohonannya yang ketiga, di mana kata Rasul, "Aku mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat ini tidak dihancurkan oleh perseteruan dari dalam tubuh umat sendiri."
Nah, ini yang tidak dikabulkan serta-merta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang membuat prihatin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian artinya umat ini akan terus berpecah belah, terserak sedemikian rupa? Nah, ini tidak. Semua dikembalikan pada umatnya sendiri. Ketika umatnya kemudian mengikuti tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Al-Qur'an, maka pasti akan terjadilah titik-titik pertemuan dan memperkokoh persatuan itu. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Qur'an memberikan motivasi pada kita semuanya umat Islam untuk bersatu. Salah satu yang seringkali diungkapkan dalam surah Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh ya pada tali Allah Subhanahu wa taala, jangan bercerai-berai. Dan ini bukan cuma satu. Banyak taburan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengingatkan kita pentingnya kita bersatu. Artinya sepanjang kita berpegang pada Al-Quran, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW, maka umat ini akan bersatu. Tapi sebaliknya ketika kita mengabaikan firman-firman Allah, tidak lagi mau mengindahkan Sunnah Rasulullah, maka disitulah mulai kerenggangan, keretakan, perpecahan akan muncul satu sama lain di tengah tubuh umat ini. Ya. Sampai kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat mengkhawatirkan adalah hatta yadribu ba'duhum ba'dha wa yusjinu ba'duhum ba'dha, sehingga sebagian kalian memukul saudaranya sendiri yang lain. Itulah yang namanya fikrah tadorub, ya, keinginan untuk justru memukul sesama saudaranya. Ya, munculnya fikrah tadorub, ya. Wa yusjinu ba'duhum ba'dha, dan kalian memenjarakan satu sama lain. Nah, ini yang diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW, munculnya fikrah tadorub, keinginan untuk tadi memukul sesama saudaranya sendiri. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau terjadi perpecahan itu, ini dampaknya tentu ini lebih dahsyat dari bencana-bencana yang bencana alam juga. Maka dari itu rangkaian hadis ini banyak di dalam terkait perpecahan ini. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian bisa buka di dalam tafsir ketika menjelaskan tentang surah Al-An'am ayat yang ke-65. Makanya di ayat 65 itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a fayuziqu ba'dakum ba'sa ba'd unzur kaifa nusarriful ayati la'allakum yafqahun. Allah Maha Kuasa mendatangkan azab dari atas diri kalian dan dari bawah kaki-kaki kalian, atau tadi mencampur baurkan kamu bergolong-golongan, berselisih, yang sampai akhirnya kemudian kalian justru berpecah belah satu sama lain. Ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, apa solusinya? Kalau melihat dari akhir ayatnya, unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun, maka kefakihan kita, pemahaman kita terhadap Islam, dan dengan itulah keluasan pemahaman ini akan justru membuka celah-celah persatuan di antara kita. Oleh karenanya, dengan taklim seperti ini, dengan kita mengkaji Islam lebih mendalam, dari sanalah insya Allah akan lebih tasamuh, membuka ruang-ruang yang lebih
sedemikian toleran satu sama lain terhadap perbedaan pandangan, pendapat di antara kita. Kita melihat kehidupan yang begitu indah di antara a'immatil mazahib, para imam-imam mazhab. Antara imam satu dengan imam yang lain saling berguru. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru pada Imam Maliki. Tapi saat ada perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan pendapat, satu sama lain tidak saling menyalahkan, satu sama lain tidak saling mengkafirkan, bahkan malah mengungkap bisa jadi yang benar ada pada pandangan yang lain. Begitu indah contoh keteladanan ini. Itu kenapa terjadi? Karena kefakihan mereka, karena pemahaman mereka yang Islam mereka itu sedemikian luas. Nah, oleh karena itulah saya berharap mudah-mudahan kita semuanya insya Allah lebih semangat lagi untuk mendalami Islam, karena itulah yang akan mampu mengantarkan kita pada titik-titik kesamaan, titik-titik yang akan mampu menyatukan umat ini secara keseluruhan. Apalagi biasanya menjelang pemilu, pilkada, kadang-kadang umat ini terbelah dengan hanya sekedar perbedaan pilihan. Ya. Padahal masalah perbedaan ini adalah sebuah hal yang memang bisa jadi itu keyakinan pribadi masing-masing, ya. Tetapi seyogyanya ini tidak kemudian menjadi umat ini jadi terpecah belah. Politik hanya sebuah sarana bagaimana kita untuk membangun bangsa. Jadi jangan sampai kemudian jadikan kita jadi saling berpecah satu sama lain. Saya punya pengalaman bagaimana berpolitik tadi sebagai anggota DPRD di kota, provinsi, bahkan ikut juga di eksekutif. Bukan cuma sekali dua kali ikut pilkada, ya. Saat saya satu kali berhadapan dengan rival saya, tapi nggak menjadikan satu permusuhan. 5 tahun kemudian bahkan yang tadinya 5 tahun yang lalu jadi berhadapan dengan saya, rival saya, malah mengajak saya untuk maju bersama-sama. Kita maju bersama-sama. Seharusnya begitu yang bagaimana kehidupan politik ini bisa menjadi sebuah hal yang indah, bisa membangun kebersamaan. Ketika kemudian diangkat jadi kepala daerah, wakil kepala daerah, juga rukun dan sejalan. Kadang terjadi sebuah hal yang sangat ironis, baru dilantik beberapa bulan kemudian sudah berpecah satu sama lain. Inilah hal-hal yang mungkin kita perlu sikapi dengan kedewasaan kita, bahwa tujuan kita ke depan justru jauh lebih panjang. Bagaimana kita ingin mewujudkan keadilan, kesejahteraan di negeri kita, ingin mewujudkan bahkan cita-cita abadi para pemimpin-pemimpin itu seharusnya adalah mengantarkan bukan hanya duniawi, tapi sampai ke akhirat, mengantarkan masyarakat. Itulah yang disebut dengan imamun adilun, ya, pemimpin yang adil. Maka dari itu kita melihat dalam Al-Quran betapa pemimpin-pemimpin di dalam Al-Quran, seperti misalnya Nabi Yusuf alaihissalam, setelah pada puncak kepemimpinan, permohonannya tidak macam-macam. Permohonan tidak lain, dia sebutkan tawaffani musliman walhiqni bissalihin. Ya Allah, matikanlah kami, matikan aku dalam keadaan sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang berserah diri padamu ya Rabb, dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang solih. Itulah puncak. Kenapa? Karena ketika seorang menjadi imamun adilun, sungguh balasan yang akan diterima dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Dalam hadis disebutkan bahwasanya sab'atun yuzilluhumullahu yauman la zilla illa zilluh, ada 7 golongan yang Allah akan berikan perlindungan, di mana tidak ada lagi pada hari itu perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Insyaallah mudah-mudahan kita semua ini bisa juga menjadi pemimpin yang adil dalam ruang lingkup kita masing-masing. Kita semua sebagai kepala keluarga, pimpin keluarga kita dengan adil. Kita semua sebagai pemimpin masyarakat, pimpin dengan adil. Ketika diberikan amanah untuk memimpin daerah, memimpin negara, pimpin dengan adil. Kita juga mendoakan mudah-mudahan insyaallah Dr. Zulkifli Mansyah sebagai pemimpin gubernur di Nusa Tenggara Barat ini, Allah senantiasa bimbing
dan menjadi pemimpin yang adil, sehingga akan menjadi investasi bagi beliau juga mengantarkan dalam ketinggian derajat di sisi surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira inilah yang ingin saya ingatkan khususnya untuk diri saya, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi yang lainnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.